Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Nabil. Saya dengan NIM 2023 0201 0306. Ini saya akan menjelaskan tentang e-court, transformasi proses peradilan melalui teknologi informasi. Yang pertama, sistem pengadilan elektronik. E-court melibatkan pembangunan sistem pengadilan elektronik yang terintegrasi di mana dokumen-dokumen peradilan, informasi kasus, dan proses pengadilan dapat diakses secara digital oleh hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, pendaftaran kasus online. Pihak yang terlibat dalam kasus dapat mendaftarkan kasus secara online, mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administratif seperti pengisian formulir dan antrean di pengadilan. Yang ketiga, pengiriman dokumen digital. Dokumen-dokumen terkait kasus seperti gugatan, jawaban, dan bukti-bukti dapat diunggah secara digital ke dalam sistem e-court, mempercepat proses pengiriman dan pengolahan dokumen. Yang keempat, sidang virtual. E-court memungkinkan dilakukannya sidang secara virtual melalui video conference, meminimalkan kebutuhan fisik untuk hadir di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi para pihak terlibat. Yang kelima, pemantauan kasus online. Para pihak terlibat dapat memantau perkembangan kasus mereka secara online, termasuk jadwal sidang, keputusan hakim, dan pengumuman lainnya tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Dengan implementasi e-court yang tepat, proses peradilan dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, memberikan akses yang lebih mudah dan adil bagi semua pihak yang terlibat. A few moments later. Berikut adalah beberapa keuntungan dan tantangan penggunaan teknologi informasi dalam bidang persidangan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi. Proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien dengan e-court karena dokumen dapat diakses secara online ataupun elektronik tanpa perlu mencetak atau mengirim dokumen secara fisik. Yang kedua yaitu aksesibilitas yang lebih besar. Pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, pengacara, dan yang terkait lainnya, dapat mengakses informasi berkas secara online, di mana dengan koneksi internet dapat mengurangi pertemuan fisik yang memakan waktu. Yang ketiga yaitu biaya administrasi. Penggunaan teknologi informasi mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan percetakan, pengiriman, penyimpanan dokumen, sehingga dapat memperhemat administrasi. Yang keempat yaitu pelacakan kasus yang lebih baik. Sistem e-court sering dilengkapi dengan pelacakan kasus yang memungkinkan pemantauan dan pembaruan yang lebih jelas. Berikutnya itu tantangannya. Yang pertama itu keselamatan data. Keamanan data menjadi tantangan utama penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Perlindungan terhadap data sensitif seperti data pribadi dan dokumen hukum yang harus dijamin untuk mencegah akses dan tidak sahnya atau penyalahgunaan. Yang kedua yaitu pelatihan dan penerimaan pengguna. Pengadilan dan pihak terkait harus memberikan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem e-court. Penerimaan terhadap perubahan teknologi juga bisa menjadi tantangan, terutama bagi pihak yang lebih senior atau kurang terbiasa dengan teknologi. Yang ketiga yaitu aksesibilitas teknologi. Tidak semua wilayah memiliki akses yang terhadap teknologi informasi. Beberapa daerah mungkin menghadapi kendala infrastruktur seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, yang dapat menghambat implementasi e-court dengan efektif. Yang keempat yaitu kesesuaian hukum. Sistem e-court harus memastikan kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini termaksud persyaratan keamanan data, kebebasan dokumen elektronik, dan perlindungan hak privasi. Mungkin sekian yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.